Sejarah dan fungsi tari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Nurul Izza Maulida dengan NIM 220802500016 dari kelas A Sentra Tasik tahun 2022 dengan mata kuliah Media Pengajaran. Di sini saya akan membahas tentang sejarah dan fungsi tari dengan capaian pembelajaran. Pada akhir fase 4, peserta didik mampu menunjukkan hasil gerak tari kreasi berdasarkan nilai, jenis, dan fungsi tari tradisi dalam berbagai bentuk penyajian baik individu ataupun berkelompok menggunakan unsur utama dan pendukung tari. Pada fase akhir ini, peserta didik mampu menggali sejarah dan fungsi tari dalam konteks budaya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Media Pembelajaran Seni Pertunjukan yang diampu oleh Bapak Dr. Andi Iksan SSN MPD dan Bapak Rahmat SPD MPD. Pertama, kita akan membahas tentang sejarah tari, di mana seni tari merupakan cabang seni yang menggunakan gerak sebagai media dalam mengungkapkan ekspresi jiwa penciptanya. Menurut Soedarsono, tari adalah ekspresi jiwa manusia yang dituangkan dalam gerak tubuh yang indah dan ritmis, atau sesuai dengan irama musik. Tari juga lahir seiring dengan kehadiran manusia di dunia ini untuk mengemukakan keberadaan dan perkembangan seni tari di Indonesia. Maka sejarah tari dapat diklasifikasikan berdasarkan periodisasi sejarah di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, ada zaman prasejarah. Keberadaan tari di zaman prasejarah ini sulit dibuktikan kebenarannya karena tidak adanya alat rekam atau foto di zaman tersebut. Namun, terdapat beberapa peninggalan kebudayaan zaman prasejarah yang dapat mengasumsikan adanya kegiatan tari di zaman tersebut. Gerak tari di zaman batu diperkirakan cenderung sangat sederhana, yakni berupa hentakan kaki. Berlanjut ke zaman logam, ditemukannya gendang nekara ini bermunculan pendapat bahwa di zaman logam, nekara digunakan sebagai pengiring tarian. Selanjutnya pada zaman Hindu-Buddha, masyarakat ini di zaman Hindu-Buddha ini dikenal sebagai masyarakat feodal sebab era ini ditandai dengan munculnya kerajaan-kerajaan, di mana kerajaan yang pertama kali masuk di Indonesia yaitu kerajaan bercorak agama Hindu seperti Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur dan kerajaan-kerajaan lainnya. Ditemukan bentuk-bentuk tari jenis musik yang mengiringi serta fungsi tariannya. Tari sering digunakan sebagai sarana pemujaan kepada dewa. Adapun dewa yang paling erat kaitannya dengan tari adalah Dewa Siwa yang disebut sebagai Siwa Natara, Mahata, dan Natapra. Yang ketiga ada zaman Islam. Zaman ini masih termasuk ke dalam zaman feodal karena sistem pemerintahannya dipimpin oleh raja. Pada zaman ini, perkembangan tari cukup menggembirakan karena melahirkan berbagai gaya tari, seperti yang terjadi pada tari bedaya dan tari serempi. Tari bedaya dan tari serempi jenis tarian hiburan raja sekaligus tari yang berfungsi sebagai upacara istana yang berkembang di zaman ini. Selanjutnya zaman kolonial yang ditandai dengan masuknya bangsa Belanda ke Indonesia. Belanda yang pada awalnya datang untuk berdagang rempah-rempah ternyata berlanjut dengan politik memecah belahkan persatuan dan kesatuan di Indonesia. Pengaruh budaya barat pada karya tari di Jawa nampak pada tata busana, aksesoris seperti bulu-bulu di penutup kepala, senjata pistol, dan lain sebagainya. Selanjutnya zaman kemerdekaan. Perkembangan tari di zaman kemerdekaan tidak terlepas dari semangat juang para senimannya. Semangat juang dan semangat kemerdekaan ikut tercermin dalam karya-karya tari yang diciptakan di zaman itu, seperti tari remo yang menceritakan kisah perjuangan seorang pangeran dalam sebuah medan pertempuran.
Pada era ini, tari-tari istana yang pada awalnya hanya dapat dinikmati oleh kaum bangsawan mulai disebarluaskan ke luar lingkungan istana, sehingga bermunculan berbagai pertunjukan tari yang memiliki kebebasan dan berekspresi. Selanjutnya, zaman pasca kemerdekaan, di mana ketika Indonesia telah meraih kemerdekaan dari zaman penjajahan Belanda, pertunjukan seni dan budaya di kancah internasional menjadi salah satu cara diplomasi pemerintah untuk memperkenalkan Indonesia sebagai bangsa baru yang sudah merdeka. Berpindah dari sejarah, kita masuk ke fungsi tari, di mana fungsi tari pada masyarakat tidak dapat dipisahkan karena tari terlahir dari sebuah kebutuhan masyarakat. Berikut merupakan pemaparan tentang fungsi tari dari berbagai masyarakat Indonesia. Yang pertama, sebagai sarana ritual atau upacara religi. Tari ritual merupakan ungkapan jiwa manusia yang dituangkan dalam bentuk gerak. Tari sebagai sarana ritual bersifat sakral sehingga terdapat aturan-aturan khusus. Selanjutnya, sebagai sarana hiburan. Tari berjenis ini merupakan tari yang memiliki tujuan untuk menghibur tanpa menekankan nilai estetis dan nilai komersial, sehingga tidak memerlukan persiapan untuk melakukannya. Untuk jenis tari yang berfungsi sebagai hiburan, setiap orang memiliki gaya sendiri-sendiri karena tidak memiliki aturan yang ketat untuk tampil di atas pentas. Selanjutnya, seni tari sebagai pertunjukan, di mana tari sebagai pertunjukan harus mempertunjukkan sesuatu yang bernilai seni tinggi dan berusaha untuk menarik perhatian penonton. Tari harus dipersiapkan secara sungguh-sungguh karena dapat dikomersialkan. Tari yang ditampilkan sebagai pertunjukan adalah tari yang diciptakan oleh koreografer secara khusus, sesuai dengan kebutuhan tema pertunjukan, seperti untuk ujian akhir mahasiswa seni tari atau pertunjukan tari tradisional dalam sebuah misi budaya, pariwisata atau pertunjukan tari. Yang terakhir, sebagai sajian wisata, di mana kekayaan alam dan keanekaragaman budaya adalah magnet yang menarik perhatian wisatawan untuk datang ke berbagai destinasi wisata di Indonesia. Seni tari merupakan salah satu unsur yang dapat dijadikan sebagai daya tarik bagi wisatawan. Di negara-negara berkembang, tari yang berfungsi sebagai pertunjukan yang paling berkembang adalah tari pertunjukan yang disajikan kepada para wisatawan, terutama wisatawan mancanegara. Contohnya sendera tari Ramayana yang dipertunjukkan secara berkala di panggung terbuka Candi Prambanan. Sejarah dan fungsi tari difahami dan bermanfaat akan kedepannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.